Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 19 Februari 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita dan sulu bagi langkah kami. Kami rindu mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat memahaminya. Mari berfirman karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya
kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam hati kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Kapasitas dan kapabilitas. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata kapasitas dan kapabilitas adalah dua kosakata yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Terkadang kapasitas dan kapabilitas menimbulkan kerancuan. Walaupun kapasitas dan kapabilitas menunjukkan kompetensi yang dimiliki seseorang. Kapasitas maknanya lebih mengarah pada daya, kemampuan secara mendasar yang dimiliki oleh orang bersangkutan yang berperan sebagai atau kepemilikan suatu pengalaman dalam bidang tertentu. Sedangkan kapabilitas itu adalah bentuk lain dari gabungan antara capacity dan ability atau skill yang menunjukkan tingkat kemampuan atau kepandaian seseorang dalam menyelesaikan tugas. Yohanes dalam kapasitasnya sebagai seorang penginjil Yesus Kristus menegaskan tentang siapa dirinya dalam kaitannya dengan firman hidup yang ia beritakan. Dalam kapasitasnya, Yohanes memiliki kapabilitas iman yang tidak diragukan lagi. Ia sendiri menjadi saksi hidup dalam karya Tuhan Yesus. Ia menggambarkan karakteristik Allah sebagai terang. Juga ia menguraikan hal seseorang yang dikatakan berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa umat Allah ketika itu sedang menghadapi berbagai ajaran palsu yang membingungkan jemaat tentang siapa Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang mudah rapuh. Asal muasal kita dari tanah liat yang hina tak bernilai. Nah, dalam kapasitas Tuhan sebagai pencipta dan dalam kapabilitasnya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, maka tidak ada satupun hal yang tidak bisa Dia kerjakan. Tuhan Yesus Kristus adalah terang, menerangi seluruh eksistensi kehidupan kita. Karena itu, peliharalah hidup yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan hidupku dengan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Kembali kami dalam kerendahan hati kami malam ini menghampiri tata kekudusan-Mu, ya Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan yang kami sapa Bapa di dalam Kristus. Pada malam ini kami menaikkan nada syukur kami, karena perkenan-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan boleh bersekutu bersama melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, kami mohon ya Roh Kudus tolonglah kami untuk dapat mengerti dan memahaminya sehingga dapat membawa warna baru dalam kehidupan kami. Malam ini kami membawa ke dalam tangan-Mu akan keberadaan hidup jemaat-Mu. Engkau mengenal mereka, Engkau tahu akan kerinduan mereka, akan harapan-harapan mereka. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau dalam kehidupan mereka terus menopang dan menguatkan mereka. Kami bersyukur untuk beberapa saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka malam ini, hari ini, dan ulang tahun pernikahan mereka. Mari Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Tetaplah Engkau memberkati mereka, menopang mereka dalam menjalani tahun baru hidup mereka bersama dengan Engkau. Teruslah melanjutkan lawatan kasih-Mu bagi anak cucu kami, saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam bangku studi mereka. Beri kesehatan, kekuatan, akal budi Tuhan, hikmat-Mu, agar mereka boleh menyelesaikan studi mereka, belajar dengan baik. Ya Tuhan Allah, kiranya cita-cita mereka boleh tergapai Tuhan. Kami berdoa, berkati dan lindungilah mereka dari berbagai mara bahaya, sakit penyakit virus corona sekalipun. Baik mereka yang ada di kota ini, di kota-kota lain, bahkan di negara lain, dalam perjuangan studi mereka. Tuhan, malam ini kami terus menopang dalam doa akan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Baik mereka yang dirawat di rumah-rumah mereka, yang dirawat di rumah-rumah sakit. Berdoa untuk orang tua kami yang terbatas fisik sehingga tidak bisa beraktivitas. Kami menyebut dalam doa kami akan Bapak Markus Pagapong, Bapak John Sulo, Bapak Anton Tudang, bahkan mereka-mereka yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tapi mereka dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan Engkau ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, terus menguatkan mereka, menjamah bagian tubuh yang sakit, dan dalam nama Tuhan Yesus mereka dipulihkan. Melalui makanan, minuman, obat-obatan, tindakan para medis, bahkan perawatan yang mereka terima. Lebih dari itu kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk berbagai harapan, kerinduan dan cita-cita jemaat-Mu di tengah pandemi COVID ini. Tuhan berkatilah, baik harapan akan karir yang lebih baik, harapan untuk mendapatkan pasangan hidup, harapan untuk menyelesaikan studi, untuk mendapatkan buah hati, untuk usaha yang lebih baik. Kami berdoa dan memohon Tuhan, Engkau mendengar dan menjawabnya. Berbagai bentuk penata layanan di jemaat-Mu di tengah pandemi COVID ini Tuhan, berkatilah, kiranya semua bermuara pada kemuliaan nama-Mu. Berkati pula pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Malam ini kami akan istirahat. Peliharakanlah kami, kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan.
Mohon ampun untuk setiap salah dosa kami, Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.